Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun dalam pembelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karya seni grafis ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami bersama dan kita akan mendapat manfaatnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kalian dapat mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran seni grafis kali ini, sebelumnya Ibu ingatkan bagi anak-anak yang minggu kemarin belum mengumpulkan tugas tentang karya seni patung evaluasinya, dimohon segera mengumpulkan karena itu untuk penilaian harian. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Dalam mempelajari seni grafis kali ini, tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan pengertian seni grafis, 2. Mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis, 3. Mengidentifikasi ragam bahan dan media karya seni grafis. Nah, anak-anak, baiklah kita akan mulai satu persatu pembelajaran kali ini. Perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, serta gambar 6. Silahkan kalian mengamati gambar tersebut, kemudian buatlah tabel yang ada pada halaman selanjutnya, dan kalian mengisi hasil pengamatan kalian tersebut pada kolom yang tersedia. Tanpa harus melihat dari sumber buku atau media lain, silakan kalian sebutkan apa adanya sesuai pengetahuan kalian. Apa nama benda tersebut? Nah, dibuat dari benda apa? Kemudian proses pembuatannya bagaimana? Karena ada 6 gambar, maka kamu buat 6 jawaban. Selanjutnya anak-anak, kita akan kupas satu persatu mulai dari pengertian seni grafis. Apa itu seni grafis? Nah, seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jadi hasil karya seni grafis itu akan banyak ya, karena ini dicetak atau dilipat gandakan, dibuat banyak dengan satu satu master menjadi banyak karya, atau kita sebut satu plat menjadi banyak karya. Nah, selanjutnya seni grafis adalah cabang, juga diketahui bahwa seni grafis merupakan cabang seni rupa yang proses pembuatannya karyanya menggunakan teknik cetak. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa cara membuatnya menggunakan proses atau teknik cetak. Nah, kalau proses seperti ini biasanya di atas kertas. Nah, kecuali pada proses teknik monotipe, ya. Selanjutnya, seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat itu media. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi bisa menggunakan papan kayu, bisa menggunakan logam, lembaran kaca akrilik, lembaran lino atau kita sebut dengan karet lino, atau batu litografi ya. Nah, seni grafis grafis lain yang disebut dengan seni grafi atau kita sebut dengan cetak saring atau printing. Jadi kalau cetak saring atau printing itu menggunakan lembaran kain yang berpori dan direntang pada sebuah kerangka. Selanjutnya, kegiatan mencetak merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak atau acuan atau klise. Alat cetak atau klise tersebut tekniknya dengan menggores atau mencukil pada sekeping papan atau gip atau logam atau bahan lainnya. Ya. Nah, cetakannya menunjukkan kreativitas maupun keterampilan penciptanya.
Nah, pada era saat ini, tidak semua kegiatan mencipta termasuk dalam kategori seni grafis, sebab pada zaman sekarang ini kegiatan mencetak hanya memproduksi gambar tulisan secara massal yang kita sebut dengan offset atau cetak offset atau kita namakan fotokopi. Nah, kalau ini kita tidak menamakan karya seni ya, karena ini hanya cetak aja atau teknik mencetak tapi bukan suatu karya seni. Kemudian kegiatan mencetak dengan mesin ini atau yang mesin cetak atau offset, maka berkembang pada saat ini kita namakan ada yang disebut dengan cetak yang mengacu pada seni pakai atau applied art. Jadi kalau cetak offset itu masuknya karya seni tapi seninya adalah seni pakai atau kita sebut dengan seni terapan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat tentang jenis karya seni grafis. Ada pembagian jenis seni grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Itu adalah cetak tinggi. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah alat cetak tinggi. Alat untuk mencukil. Kemudian ada scroll, alat untuk meratakan warna cat ya. Nah, ini adalah untuk mencukil medianya atau platnya, bisa menggunakan karet lino, kemudian dicungkil menggunakan ini setelah kita berikan gambar ya. Kemudian yang kedua cetak dalam atau kita sebut intaglio print. Apa sih intaglio print itu? Cetak dalam atau intaglio print itu seni cetak yang menggunakan klise yang artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Nah, antara lain ada etsa, mezzotint, ada dry point ya. Nah, caranya cetak dalam ini dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Nah, tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam. Kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu dicetakkan di atasnya. Nah, tinta akan melekat pada kertas dan terbentuk gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Nah, anak-anak alatnya apa saja? Ada alat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam rungkin. Yang ketiga, cetak datar atau kita sebut planografi, yaitu teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Nah, ini kemudian yang teknik cetak ini biasanya menggunakan bahan film, kertas foto, dan juga bahan cuci film. Kemudian dengan teknik cetak digital bisa menggunakan kamera digital, komputer, dan printer. Yang keempat atau yang terakhir adalah cetak saring. Adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafi. Sablon tersebut digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya membuat tulisan atau gambar pada kertas, pada kaos, spanduk, undangan, plastik, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar sampai pada teknik membuat karya seni cetak atau seni grafis ada 4 hal. Untuk itu, silakan kalian pahami, kemudian segera kalian mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Atas perhatian kalian semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.